Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Hari ini Zara tidak bakal cerita tentang Urban Legend, melainkan akan cerita tentang sebuah kisah yang cukup memilukan, cukup sedih karena perasaan seorang ibu. Dimana ini kisah seorang ibu yang kehilangan anaknya yang sudah dinanti-nantikan selama 5 tahun dalam rumah tangga, tapi si anak malah dijadikan tumbal oleh ibu kontrakannya sendiri. Sumpah ini jahat banget ibu kontrakannya. Jadi cerita ini aku dapatin dari Ibu Dewi, merupakan tetanggaku sendiri. Jadi sering cerita-cerita, baru kemarin sore nih Ibu Dewi ceritain sama aku. Biar aku nggak lupa, langsung aku ceritain deh hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat juga, aku panggilnya Dewi aja ya Bu. Biar mudah nih ceritanya nih. Dewi kecil ini tinggal di sebuah desa yang cukup jauh letaknya dari ibu kota kabupaten. Jadi dari kabupaten ini masih sekitar 4-5 jam lagi menujunya desa si Dewi. Di tempat Dewi ini terbagi beberapa unit desa, karena di sana itu banyak sekali transmigrasi ataupun orang-orang yang datang ke desa. Karena di sana itu banyak sekali perusahaan yang ada dan bergerak di bidang perkebunan. Paham lah ya, Jambi ini perkebunan, hasil kebun apa yang paling dominan. Dan juga si Dewi kecil ini dulu tinggal di sana itu sama mama bapaknya dan juga adik-adiknya. Si Dewi ini punya tetangga bernama Bu Miftah, di mana Bu Miftah ini merupakan transmigrasi yang berasal dari Jawa pindah ke desa itu dan cukup lama menetap dan juga punya usaha rumah bedeng, rumah kontrakan. Banyak nih, bukan 1-5 tapi puluhan, udah penuh deh tanah di situ dengan kontrakannya Bu Miftah. Karena perusahaan di sana banyak, mes yang disediakan oleh perusahaan tidak cukup untuk menampung karyawan-karyawannya. Jadi di kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang yang cukup mampu di desa itu untuk membuat sebuah rumah bedeng ataupun rumah kontrakan. Karena kan harga ke sana tuh ngantar bahan bangunan lumayan mahal. Jadi biasanya orang yang cukup punya uang nih, yang punya rumah-rumah bedeng gitu kan, biasalah untuk menghasilkan cuan kan pastilah harus modal besar dulu. Dan juga Bu Miftah ini punya toko kecil yang tidak terlalu besar, tapi ya menjual beras, rokok, gula, kopi, kebutuhan sehari-hari. Dan juga Mama Dewi ini punya usaha, yaitu sarapan pagi seperti nasi gemuk, nasi uduk, lontong, pecel, nasi goreng. Biasanya rame kalau pagi-pagi karena kan di sana banyak orang yang bekerja, terus juga mungkin istri-istri orang nggak sempat masak, sibuk ngantar anak sekolah, makanya suaminya makan di situ dulu. Pokoknya kalau pagi-pagi rame nih toko mamanya Dewi ini. Biasanya kalau Dewi ini kalau sebelum pergi sekolah, membantu mamanya dulu nyiapin, ngantarin makanan ini keluar, ngantarin piring dulu keluar, dan lain-lain. Setelah selesai baru deh dia pergi naik sepeda nih ke sekolahnya. Terus karena rumah Dewi ini deketan sama Bu Miftah, dan rumah bedeng Bu Miftah ini juga deketan nih sama rumah Dewi. Jadi mamanya si Dewi ini hafal siapa saja yang warga asli dan juga warga pendatang, mana yang sudah lama tinggal di sana ataupun yang juga baru datang. Sampai di suatu hari datanglah pasangan suami istri yang baru pindah ke kontrakannya Bu Miftah, namanya sebut saja Bu Ana sama Bang Tigor. Ini pasangan berasal dari Sumatera Utara, orang Horas bah, orang Batak, orang Medan asli sana tuh. Tinggal di kontrakannya Bu Miftah ini. Setelah 5 tahun mereka menikah, katanya mereka belum punya anak. Jadi masih kosong sampai di rumah Bu Miftah ini belum ngisi nih Bu Ana. Tapi seiring berjalannya waktu, hari demi hari berganti, akhirnya Bu Ana ini mengabarkan ke para tetangga bahwa dia cina hamil. Hamidun tek dung. Ini adalah sesuatu hal yang membuat dia bahagia karena udah 5 tahun nih nunggu biar bisa hamil. Alhamdulillah dapat rezeki ya Bu Ana ya. Hari demi hari berganti, kehamilan Bu Ana juga sudah mulai besar. Kemudian mamanya si Dewi ini nyaranin Bu Ana untuk lahiran aja pulang ke kampung halaman. Kan di sini nggak ada yang ngurus nih Bu Ana.
Tapi Bu Ana bilang, oh enggak Bu, saya nanti kalau lahiran di sini saja, karena kalau mau ke Medan itu jauh, capek perjalanan, takut terjadi apa-apa sama kehamilan saya. Jadi biar aja orang tua saya sama orang tua Bang Tigor nih datang ke sini. Terus juga saya kan udah nganggap Bu Miftah itu kayak mama saya sendiri di sini, Bu. Karena Bu Miftah ini selama Bu Ana hamil, ini rajin sekali mengantarkan makanan, mengantarkan buah-buahan, es, dan berbagai macam hal yang diinginin ibu orang-orang ngidam diantarin nih sama Bu Miftah. Baik banget. Jadi Bang Tigor sama Bu Ana ini menganggap Bu Miftah ini sudah seperti mama mereka sendiri, nggak ada yang curiga sama Bu Miftah. Terus mama si Dewi pun menjelaskan kalau memang begitu ya udah nggak apa-apa Bu, katanya saya nyaranin aja. Terus juga waktu hamil, selama masa hamil ini kan Bu Ana ini sering sekali nih kontrol ke bidan untuk memantau perkembangan bayinya. Bu bidan pun menyarankan si Bu Ana ini untuk melahirkan aja lah Bu di luar, jangan di rumah Bu Miftah, karena Bu Miftah ini cukup terkenal loh Bu di sini. Tapi karena Bu Ana dan Bang Tigor ini sudah meyakini Bu Miftah ini orang baik, mereka tuh nggak pernah dengerin omongan orang. Mereka nggak pernah nanya-nanya lebih dan juga nggak mau tahu. Intinya mereka beranggapan bahwa orang-orang di sekitar itu cuman iri dan dengki saja nih sama Bu Miftah yang memiliki rumah bedeng banyak. BTW juga ya, Bu Miftah ini cuman punya toko kecil itu usahanya, terus suaminya itu pengangguran, nggak kerja. Kerjanya tiap hari mancing, kalau nggak tuh main burung. Itu aja tiap hari, nggak ada kerja. Tapi rumah bedengnya banyak, jadi masyarakat di sana tuh curiga kalau orang ini menganut sesuatu, karena kok nggak kerja tapi rumahnya banyak, rumah kontrakannya maksudnya kok banyak. Jadi orang-orang itu pada ngomongin Bu Miftah tuh yang enggak. Itulah yang membuat Bu Ana sama Bang Tigor tuh nggak percaya. Sampai di detik-detik mau HPL, keluarga Bu Ana yang dari Medan pun datang tuh ke rumah kontrakannya. Rame rumah kontrakan Bu Ana kan. Selama keluarganya datang sampai Ibu Ana mau melahirkan, Bu Miftah nggak pernah kelihatan, nggak pernah datang ke rumah Bu Ana. Kan biasanya Bu Miftah tuh selalu datang tuh nganterin makanan, tapi selama keluarga Bu Ana datang, Bu Miftah nggak pernah muncul. Di suatu hari Bu Ana ini sakit perut dan mau melahirkan, diantarkanlah sama Bang Tigor ke rumah Bu Bidan, dan juga keluarga-keluarga lain ikut. Setelah melahirkan, keluar anaknya cewek, alhamdulillah, bernama Butet. Jadi panggil saja namanya Butet, tapi nama aslinya si Dewi juga nggak tahu tuh nama aslinya, jadi dia panggilnya Adik Butet. Jadi Adik Butet ini lahir 2 hari di rumah bidan, lalu dibawa lagi ke rumah kontrakan. Setelah sampai di rumah kontrakan, si Bu Ana ini tidurnya di kamar bersama Bang Tigor, dan keluarganya itu tidur di ruang tamu. Di ruang tamu rame-rame. Kemudian keluarganya memutuskan untuk pulang ke Medan karena mereka memiliki kesibukan masing-masing. Selama masih ada keluarga Bu Ana di rumah bedeng itu tidak ada kejadian yang aneh. Tapi setelah keluarga Bu Ana pergi pulang ke kampungnya, ke daerah Sumatera Utara, kejadian horor pun terjadi di rumah itu, dimana setiap malam nih si Butet nangis terus, nggak berhenti sampai suaranya habis. Terus juga dia itu kesulitan sekali untuk menelan ASI. Jadi dia tuh lapar, kayak kelihatan lapar tapi nggak bisa nelan, sampai badannya itu malah membiru, kuning membiru. Akhirnya banyak keluarga di situ menyarankan Bu Ana untuk bawa anaknya ini ke DSA, dokter spesialis anak yang ada di kabupaten. Setelah berembuk nih Bu Ana sama Bang Tigor, mereka memutuskan ya membawa anaknya ke DSA itu. Sampai ke dokter mengatakan bahwa anaknya tidak mengalami sakit apa-apa, tapi memang dehidrasi. Dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit saja. Tapi berhubung Bu Ana ini sendirian, nggak punya keluarga lagi untuk menjagainya, Bang Tigor kan harus kerja. Jadi diputuskan anaknya ini untuk dibawa pulang lagi ke rumah kontrakan yang di tempat Bu Miftah ini.
Setelah sampai, mereka dikontrakan sambil membawa butet yang sudah harusnya dirawat. Karena ini mengalami kejadian aneh lagi, dimana setiap malam nih butet tambah nangis lagi, tambah teriak-teriak terus tiap malam. Akhirnya warga di situ nyarankan bawa ke orang pintar aja deh Bu, kalau memang nggak ke dokter nggak bisa, ya udah bawa ke orang pintar aja. Sampai ke rumah orang pintar, si orang pintar ini mengatakan, ibu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di rumah bedengnya Ibu Miftah. Ya Allah, ibu tahu Bu Miftah itu punya pesugihan Bu, katanya. Bu Ana tetap nggak percaya. Yang pertama mendengarnya kan, setiap orang yang tinggal di rumah Bu Miftah dan punya anak kecil, itu biasanya anaknya menjadi korban dari pesugihan. Jadi ibu harus hati-hati Bu di sana. Dan aku lihat juga Bu, bahwa anak ibu ini sudah terlambat untuk diobati. Setelah dibawa dari rumah orang pintar itu dan dibawa lagi pulang ke rumah Ibu Miftah, tahu nggak malamnya kenapa? Anaknya dinyatakan meninggal, si butet nggak bernafas. Teriak-teriak lah Bu Ana, ya ampun nah, ya ampun, bangun kau butet, ya ampun Tet, bangun. Jadi Bu Ana ini nangis-nangis, dan juga Bang Tigornya juga nangis. Mereka benar-benar terpukul dan sedih dengan kehilangan anaknya ini. Setelah anaknya dikebumikan, setelah selesai acara-acaranya, lalu Bu Ana pun teringat dengan wejangannya Mama si Dewi dan juga wejangan dari bidan Bu Bid yang membantu dia melahirkan. Dan ternyata setelah Ibu Ana mencari tahu lebih detail, bahwa memang benar ternyata Bu Miftah ini kenapa nggak pernah muncul, dia ternyata sering melakukan ritual-ritual untuk membuat si butet ini itu tiada. Setelah Bu Ana menceritakan semua yang ia dengar dari mamanya si Dewi, dari Bu bidan, diceritakannya ke Bang Tigor, ngamuklah Bang Tigor. Lalu ditemuinya lah Bu Miftah itu di rumah, sambil para warga kan mendengar kalau suara orang Batak ini marah kan besar. Jadi warga-warga di situ datang ngerumbunin rumahnya Bu Miftah. Dan akhirnya setelah terjadi pertikaian di antara Bu Miftah dan Bang Tigor, tapi waktu itu suaminya Bu Miftah ini lagi nggak di rumah ya. Setelah terjadi pertengkaran, Bang Tigor dan masyarakat yang ada di sana langsung masuk nih ke rumahnya Bu Miftah. Dibongkar-bongkarnya rumah Bu Miftah. Pertama-tama mereka tidak menemukan apa-apa, tapi setelah mereka menemukan satu kamar yang dikunci, karena kamar-kamar lain tidak dikunci, setelah menemukan kamar yang dikunci, Bang Tigor pun memaksa mendobrak masuk. Tapi ternyata ruangannya kosong, nggak ada apa-apa. Tapi ketika tirai dibuka, ada satu pintu lagi yang masih dikunci juga. Ternyata Bu Miftah itu mohon jangan dibuka pintu itu, mohon, ini ruangan saya. Tapi Bang Tigor yang sudah penuh amarah langsung memaksa mendobrak pintu itu, dan ternyata di dalamnya itu sudah banyak sekali perlengkapan ritual. Ada sesajen, ada dupa, ada yang bakar-bakar itu, banyak, kata si Dewi waktu itu ada di situ sambil liatin, karena kan orangnya kepo nih, orang kampung, ada ribut-ribut pasti nyusul. Dan ternyata warga yang melihat dan menemukan alat-alat untuk ritual itu mulai mengamuk, dan juga langsung Bu Miftah diseret nih. Terus Pak Miftah yang lagi mancing pun dipanggil oleh warga dan mulai diseret oleh warga, ditanyain oleh RT dan RW, langsung diinterogasi di tempat. Akhirnya pun Bu Miftah yang sudah terdesak dan kepepet mengakui bahwa memang benar dia melakukan pesugihan. Warga yang mendengar itu pun langsung marah dan mulai memukulin dan melemparin Bu Miftah dan Pak Miftah dengan batu, dengan kayu, dan malah ada yang membakar rumah Bu Miftah sampai rumahnya itu hangus. Bu Miftah, Pak Miftah, dan ketiga anaknya diusir oleh masyarakat di sana. Dan rumahnya, kontrakannya nggak tahu sih gimana kabarnya, tapi rumah yang punya rumah induk punya Bu Miftah itu dibakar habis oleh masyarakat.
Jadi gitu ceritanya ya. Ya Allah, Bu Ana yang sabar ya. Kehilangan anak tuh memang sakit, apalagi aku seorang ibu. Aku punya anak, nggak bisa ngebayangin aku gimana kalau kehilangan anak, apalagi anak ini meninggalnya itu karena dijadikan tumbal untuk menambah kekayaan. Aku jadi Bu Ana pasti terpukul kali ya, tapi Bu Ana dimanapun Ibu Ana berada, semoga Ibu Ana kuat, semoga Allah gantikan dengan makhluk lucu yang baru.